Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa sekalian. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi baik. Nah, hari ini kita belajar ekonomi pada pembelajaran ekonomi kelas 11. Nah, materi yang akan kita bahas di bab pertama yaitu pendapatan nasional. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai diantaranya: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat dari pendapatan nasional. Siswa dapat menjelaskan konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Berikutnya, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, ini yang perlu diketahui untuk pembelajaran hari ini. A. Pengertian pendapatan nasional. 1. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam setahun yang dapat diukur dengan satuan uang. Nah, ini salah satu pengertian atau definisi dari pendapatan nasional. Selanjutnya, bagaimanakah konsep-konsep dari pendapatan nasional? Konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, diantaranya: A. Gross Domestic Product. B. Pendapatan nasional bruto. C. Produk nasional neto. D. Pendapatan nasional neto. E. Pendapatan perorangan atau personal income. F. Pendapatan disposable. G. Produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto. Ya, ini yang termasuk dalam konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Baiklah siswa-siswa sekalian, kita akan bahas satu persatu konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau gross national product yaitu sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia, PDB dapat dihitung dari dua sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. B. Produk nasional bruto atau gross national product. Nah, gross national product di sini yaitu produk domestik bruto digabung dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi, PNB hanya dihitung total output warga negara saja. C. Produk nasional neto atau net nasional product didapat dari produk nasional dikurangi dengan penyusutan
dan barang pengganti modal. Jika ditulis dengan rumus net national product sama dengan GNP dikurang penyusutan tambah barang pengganti modal. Berikutnya, pendapatan nasional neto atau net national income. Produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Pendapatan perorangan atau personal income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income yaitu pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut, disposable income sama dengan personal income dikurang pajak penghasilan. Produk domestik regional bruto, yaitu jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Ya, inilah konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya B, manfaat pendapatan nasional. Secara umum, manfaat pendapatan nasional adalah sebagai sumber informasi untuk A. menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Berikutnya, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri dan lain-lain. Berikutnya, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Berikutnya, komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan perhitungannya. Pada pembahasan ini, kita akan melihat komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan, produksi, dan pengeluaran. 1. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan sebagai berikut. A. Kompensasi untuk pekerja. B. Keuntungan perusahaan. C. Pendapatan usaha perorangan. D. Pendapatan sewa. E. Bunga neto. 2. Komponen pendapatan nasional atas pendekatan produksi sebagai berikut. A. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. B. Pertambangan dan penggalian. C. Industri pengolahan. D. Listrik, gas, dan air bersih. E. Bangunan atau konstruksi. F. Perdagangan, hotel, dan restoran. G. Pengangkutan dan komunikasi. H. Keuangan.
dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lain. 3. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran sebagai berikut. A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. B. Pengeluaran pemerintah. C. Pembentukan modal serta sektor swasta. D. Ekspor neto. Nah, siswa-siswa sekalian, untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Semoga dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.